Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas uji kualitas website budget listing. Oke, untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Vincentius Johanti Setiawan dengan NIM 123220113. Di sini saya membuat website budget listing. Jadi berupa aplikasi berbasis web, membantu pengguna mencatat dan mengelola pengeluaran beserta pemasukan secara sederhana dan efisien. Aplikasi ini berfokus pada pencatatan transaksi harian dengan tujuan utama memantau dan mengontrol kondisi keuangan pribadi secara bulanan. Oke, untuk teknologi yang saya gunakan sendiri, untuk backend-nya saya menggunakan Python dengan library utama Flash. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan SQLite yang saya deploy menggunakan BCP. Untuk backend tadi sendiri menggunakan Python yang saya deploy pada website render.com. Kemudian untuk front-end-nya sendiri saya menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript untuk mengatur alur data dari backend menuju frontend. Jadi ini tampilan websitenya, cukup sederhana. Jadi mari kita langsung demo saja terlebih dahulu. Oke, di sini bisa registrasi dulu, misalkan Johan Dwi Setiawan, kemudian emailnya johanif@22.com, kemudian passwordnya misal ASDFGH, dan kita register terlebih dahulu. Kita tunggu karena APN cukup lama merespon. Saya ngeklik 2 kali, jadi kita tinggal login saja. Oke, login berhasil. Oke, kita tunggu untuk mengarahkan ke bagian dashboard HTML. Nah, di sini untuk halaman awalnya, karena saya baru saja membuat akun, jadi belum ada data transaksi. Jadi misal kita masukkan total 7.000, kemudian tipenya kita misal income 70.000 misal, terus kita hasil dari gaji kerja kan. Dan kita bisa pilih tanggalnya, tanggal 2 mungkin 2 Juni kan, kerja di toko, dan kita bisa simpan. Transaksi berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa lihat di sini, dan kita bisa juga lihat saldo kita berapa berdasarkan pemasukan. Kemudian misalkan kita gunakan untuk jajan, misal tanggal 3 ya, tahu bulat. Dan kita simpan sebagai expense. Kita tunggu sejenak. Oke, memang sedikit lama untuk dari API-nya sendiri mengirimkan data, jadi cukup delay dalam pengiriman. Nah, bisa dilihat, jadi kita bisa mendapatkan data, misalkan sudah terlihat di sini kita punya pemasukan 70.000 dan kita mengeluarkan 5.000, jadi total saldo kita saat ini 65.000. Untuk summary ataupun hasil ringkasan ini, pemasukan pengeluaran saldo ini didasarkan pada transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut. Jadi semisal kita melakukan transaksi di bulan Mei, jadi saldonya belum akan terjumlah dengan ini. Jadi misal kita punya sisa saldo bulan sebelumnya, tidak akan dijumlahkan dengan saldo ini, karena ini hanya menghitung transaksi tiap bulan. Jadi untuk fiturnya simpel saja.
Kemudian di sini ada edit, misal kita salah memasukkan harga jadi 75.000 misal, kemudian kita ganti di toko bangunan gitu. Oke, transaksi diperbarui, jadi bisa langsung terupdate secara langsung mengenai summary ini juga. Kemudian ada hapus juga, misalkan kita hapus jajan, ada peringatan untuk hapusan. Oke, transaksi berhasil dihapus. Nah, bisa dilihat riwayat summary ini juga berdasarkan riwayat transaksi. Jadi jika transaksi tersebut dihapus, summary juga akan hanya mengembalikan sesuai dengan apa yang ada di transaksi. Oke, kemudian ada tombol lockout untuk berpindah session. Dari tombol lockout ini kita akan dilemparkan kembali ke bagian indeks HTML. Baik, begitu saja demonya. Kemudian kita kembali lagi ke presentasi. Untuk pengujiannya sendiri saya melakukan 5 pengujian, yaitu white box testing, black box testing, security testing, unit testing, dan integration testing. Untuk white box testing, di sini saya melakukan perhitungan cyclomatic complexity dengan hasil yang didapat sebagai 7 path independen. Bisa dilihat path pertama sudah jelas diawali dengan bagian login page tadi dengan node 1, kemudian diakhiri dengan node 14 sebagai kita kembali lagi ke halaman utama setelah kita melakukan logout. Setiap perjamaah di sini hanya untuk pengecekan session saja biasanya, karena misalkan belum login atau belum register, jadi kita tidak bisa sembarangan mengirimkan data. Kemudian untuk yang bagian 7, 8 dan 7 sampai 13 di sini hanya untuk pengecekan, misalkan kita mau pengecekan penghapusan atau kita mau mengupdate data, jadi cukup simpel saja. Kemudian untuk backward testing, saya melakukan beberapa pengujian simpel saja untuk tidak terlalu rumit. Pengujian input login atau register dengan username kosong atau tidak, bisa dilihat. Di sini masih ada kelemahan di mana user masih bisa register menggunakan nama kosong atau tidak ada namanya. Terus kemudian dengan email kosong pun juga masih bisa, tapi kalau password kosong itu tidak bisa. Untuk pengecekannya hanya dilakukan pengecekan password apakah kosong atau tidak. Kemudian untuk inputan ada beberapa hal yang saya tes. Semua input valid, semua masukan ada. Kemudian pas kita mencoba mengosongkan harga, akan dituliskan error harga wajib diisi. Kemudian untuk harga sendiri sudah secara default tidak bisa dimasukkan huruf, jadi sudah jelas tidak akan lolos. Kemudian untuk security testing sendiri saya pakai WASP ZAP. Di sini saya menggunakan fiturnya sebagai mode attack. Di sini jadi mensimulasikan mencoba menelusuri semua path atau web slash, misal slash index HTML atau dashboard HTML, itu semua ditelusuri, terus kemudian juga mencoba beberapa kombinasi inputan. Jadi benar-benar dicoba untuk semua jalur, mencoba memasukkan data-data, misalkan seharusnya username dikosongkan, username-nya dikosongkan, username-nya diisi dan lain sebagainya. Terus kemudian mencoba memasukkan dengan data-data random. Di sini hasilnya tertinggi pada alert medium. Alert medium sendiri yang sejauh saya pahami di sini lebih ke arah kepada penggunaan resource pihak ketiga, seperti untuk pengaturan CSS untuk tampilan website tadi saya menggunakan pihak dari Suite Alert untuk mengirimkan notifikasi tadi. Jadi tidak menggunakan secara default, makanya kurang konfigurasi. Kemudian juga beberapa kali saya tidak menyediakan error handling, jadi ketika kita melakukan beberapa error sesuai pada tes yang sebelumnya tuh server hanya merespon, tapi saya tidak mengirimkan notifikasi menggunakan Suite Alert. Jadi levelnya hingga medium. Kemudian untuk level medium untuk bendera kuning, kemudian level
tidak terlalu darurat, kuning, yang orange itu medium, yang kuning itu tidak terlalu darurat. Di sini cuman kehilangan saya tidak menyertakan header untuk security. Jadi ketika data itu dikirim masih ada kemungkinan kita hijack datanya, kita selama proses pengirim kita ubah datanya itu masih bisa. Jadi header untuk security-nya pengiriman dari front end ke API itu masih kurang aman. Kemudian untuk bendera biru hanya untuk information sementara ini yang saya baca cuman mengenai data yang bukan data, website menggunakan version berapa, kemudian bisa digunakan untuk browser apa saja, dan itu hanya sekedar informasi saja. Jadi bukan sesuatu yang cukup bisa dianggap serius. Kemudian untuk unit testing sendiri, jadi kita akan mencoba melakukan beberapa pemanggilan function-function yang telah ada, yang telah saya gunakan pada API. Di sini banyak data yang lolos. Kemudian di sini masih ada beberapa unit testing yang belum lolos, yaitu contohnya kita menginputkan harga 0 ataupun negatif masih bisa masih bisa diterima oleh API. Kemudian kita juga masih, karena kita harus menginputkan income dan expense secara manual seperti yang setelah tadi saya demokan, jadi orang lain dapat menginputkan, misal kita ganti sebagai pendapatan atau gaji atau kita jajan. Jadi tipe itu tidak harus income atau expense, jadi belum ada pengecekan seperti itu. Kemudian untuk integration testing sendiri, kita mencoba menginputkan, kita mengintegrasikan antara front end dan back end. Jadi datanya dikirim dari inputan front end, kita olah pada API. Nah, di sini mayoritas datanya lolos kecuali bagian bagian yang untuk validasi data input harga yang negatif atau tipenya salah, misalkan 0 gitu, itu masih belum lolos. Jadi integration testing masih ada satu yang belum lolos. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan.